Soal selanjutnya, perhatikan gambar pemisahan campuran berikut. Metode pemisahan pada gambar tersebut adalah, pada soal ini kita lihat gambarnya adik-adik ada campuran kapur barus dan pasir yang dipanaskan, kemudian dihasilkan endapan kristal dari kapur barus hasil penguapan ya. Kuncinya di sini adalah kapur barus dapat berubah wujud dari padat menjadi gas. Peristiwa padat menjadi gas dinamakan dengan menyublim. Maka jawaban untuk soal ini adalah sublimasi. Sublimasi ini adalah proses pemisahan campuran di mana salah satu zat dapat menyublim dan zat satunya lagi tidak dapat menyublim. Kita lihat yang lain, filtrasi adalah pemisahan campuran secara penyaringan. Jadi antara zat padat biasanya dengan zat cair. Kemudian destilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan titik bidik. Ini biasanya pemisahan beberapa cairan ya. Kemudian evaporasi ini adalah penguapan. Ini bukan proses pemisahan campuran. Berikutnya, sekelompok siswa melakukan pengamatan terhadap oli dalam botol. Data yang diperoleh dalam pengamatan tersebut ada beberapa data. Di sini terdapat 6 data. Di antara data yang dikumpulkan tersebut, yang merupakan besaran pokok adalah, ini pelajaran berkaitan dengan besaran ya. Sebagaimana yang sudah dipelajari bahwa besaran pokok itu ada 7 ya adik. Ini dia besaran pokok, ada panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, volume. Volume bukan merupakan besaran pokok, berarti ini bukan ya. Kemudian tinggi botol. Ini harus hati-hati, tinggi itu merupakan jenis dari besaran panjang juga ya. Berarti ini termasuk kepada panjang, berarti ini benar. Atau kalau ada adik ragu, lihat satuannya. Kalau satuannya sama, berarti dia termasuk besaran yang sama. Kemudian luas bidang, bukan, karena ini merupakan besaran turunan. Kemudian suhu oli, ini merupakan besaran pokok ya, termasuk suhu. Kemudian diameter dasar botol 3 cm. Diameter juga termasuk bagian dari panjang, berarti benar. Kemudian massa botol, yang berarti massa, benar ya. Sehingga jawabannya adalah 2, 4, 5, dan 6. Perhatikan gambar tuas berikut. Jika beban digeser 10 cm mendekati penumpu, maka tindakan yang harus dilakukan agar tuas tetap seimbang adalah, ingat konsep sederhana pada tuas, kita punya rumusnya F per W sama dengan LB per LK. Ya, ini rumus yang biasa digunakan, di mana F adalah kuasa, kemudian W beban, LB dengan beban, dan LK dengan kuasa. Di sini diketahui bebannya 400, kemudian F-nya belum diketahui ya. Maka langkah pertama kita hitung terlebih dahulu nilai F ya. Jadi F sama dengan 400 per LB berarti 0,5 dan LK 2,5 ya. Ini kita sederhanakan, kita peroleh 5. Kemudian ini juga bisa kita sederhanakan, kita peroleh 80. Maka dari sini dihasilkan F sama dengan 80 Newton. Kemudian adik-adik, jika beban digeser 10 cm, berarti lengan beban untuk tahap selanjutnya menjadi dikurangi 10 cm ya. Sehingga LB-nya menjadi, ini kita rubah dalam cm menjadi 50, berarti tinggal 40 cm atau 0,4 meter ya. Kemudian kita hitung berapa nilai F yang dibutuhkan. Kita gunakan rumusnya kembali, F per W sama dengan LB per LK. F nya kita peroleh
80 tadi. Berarti untuk kasus ini kita akan hitung kembali F per 400 ya, karena bebannya tetap. LB menjadi 0,4 per 2,5 ya, sehingga dari sini diperoleh F sama dengan 160 per 2,5 sama dengan 64 Newton. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan, maka langkah yang bisa dilakukan adalah mengurangi gaya atau kuasa dari 80 menjadi 64. Berarti ada selisih gayanya ya, 80 kurang 64 sama dengan 16. Jadi boleh kita kurangi untuk tuas agar tetap seimbang ya. Gayanya dikurangi sebesar 16 Newton. Maka jawaban untuk saat ini adalah A. Perhatikan grafik berikut. Bagian grafik V dan T di atas yang termasuk ke dalam gerak lurus beraturan adalah, nah kita lihat grafiknya di sini ada grafik VT ya. Nah, untuk grafik VT, karena yang diminta adalah gerak lurus beraturan, pada grafik VT, gerak lurus beraturan dilukiskan dengan garis lurus mendatar ya. Nah, berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah dari B ke C. Dari B ke C ya. Maka jawabannya adalah B. Sedangkan yang lainnya, untuk kecepatan untuk kondisi dari A ke B itu kecepatannya meningkat. Berarti ini termasuk GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Begitu juga dengan C ke D, ini berarti GLBB-nya percepatannya negatif atau kecepatannya berkurang ya. Ini juga GLBB. Kemudian D ke E juga GLBB karena kecepatannya naik. Perhatikan gambar balok berikut. Balok bermasa 3 kg diletakkan di atas sebuah meja. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan terkecil yang diterima permukaan meja apabila balok diletakkan dalam posisi berbeda-beda adalah. Soal ini berkaitan dengan tekanan ya. Nah, kita ingat kembali bahwa rumus tekanan itu adalah P sama dengan F per A. Nah, kemudian karena di sini yang diminta tekanan terkecil, ini akan terjadi saat nilai luas penampangnya terbesar ya. Karena dari sini kita lihat bahwa P berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi P terkecil terjadi saat A-nya terbesar atau luas penampang terbesar. Maka kita ambil luas penampang bagian balok yang paling besar. Tentu ini akan didapat ketika kita mengalihkan dua bilangan terbesar ya. Jadi luas penampang terbesar pada balok ini atau luas penampang sisi yang paling besarnya adalah 50 dikali 20 cm ya. 50 dikali 20 cm ya, atau kalau kita jadikan ke dalam meter 0,5 dikali 0,2 meter. Jadi ini kita peroleh hasil 0,1 meter kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal menghitung berapa nilai tekanan terbesarnya tersebut ya. F kita peroleh dari M kali G, karena di sini diketahui massa berarti akan menimbulkan gaya berat per A sama dengan 3 dikali 10 per 0,1 sama dengan 30 per 0,1 sama dengan 300 Newton per meter kuadrat. Nah, demikianlah cara menghitung nilai tekanan terkecil. Jadi diperoleh saat nilai luas penampang terbesar. Jadi jawabannya adalah C. Demikianlah pembahasan soal pada video kali ini. Jangan lupa saksikan
pembahasan soal berikutnya pada bagian ketiga. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.